Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki minggu ke-67 teman-teman ya, dimana saya nabung Kaspa sebesar Rp10.000 tiap minggu. Dan hari ini adalah hari Rabu teman-teman, tanggal 25 ya, bulan Juni tahun 2025. Sebagaimana bisa dilihat di sini portofolio ya, itu kemarin sempat ngedam kan ya market teman-teman. Ini kalau dilihat itu di pojok kanan bawah tuh di atas 25 Juni 340.000 teman-teman. Itu minus saya ya, terendah ini pas market turun ya, ngedam kayak gitu teman-teman. Tapi langsung mantul lagi teman-teman ya. Jadi minus saya sekarang 226.000 gitu. Atau kayak naik berapa 114.000 lah ya dari rugi terendahnya gitu teman-teman ya, udah mantul lagi ke atas. Nah ini kalau dilihat ini satu minggu ya. Nah ini nih teman-teman, itu kan kelihatan di situ ya, saldo saya sempat 318.000 ini di bawah sini nih, tapi market mantul lagi dan ini breakout ya nampaknya nih. Di sini kan tadinya dia berhasil ini ya, naik lumayan cukup tinggi teman-teman. Dan Kaspa saya sekarang 335 teman-teman ya di minggu ini gitu. Ya minggu kemarin kan segini juga teman-teman ya, nggak ada yang dijual, nggak ada yang ditambahin juga teman-teman. Durasinya investasinya 464 hari teman-teman. Harga rata-ratanya 1967, oke? Minusnya sekitar 34%. Ya gitu teman-teman. Kita sekarang langsung cek dulu teman-teman ya. Saya udah deposit 10.000. Kita lihat dulu market di sini. Nah, harga Kaspa sempat nyentuh berapa ini? 1000 pas teman-teman. 1005 ya. Di sini teman-teman terendahnya 22 Juni, 3 hari yang lalu teman-teman ya. Gitu. Tapi habis itu mantul teman-teman. Ini kan resisten nih di sini nih. Sekitar 1200 resisten. Tapi sekarang harganya 1265. Sempat ke 1300 teman-teman. Nah, ini 1300 ya, tapi koreksi lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah ini juga lagi koreksi nih, ini kan naik tuh turun ya, kayak gitu teman-teman. Kalau dilihat ini di chart ini nih, chart pro ini lebih enak, ada candlenya kan, 30 menit aja kita ganti, tuh itu lagi koreksi teman-teman, atau 1 jam. Nah ini lagi naik terus koreksi kan, ini 2 candle merah ya, 2 jam yang lalu teman-teman. Ya tapi kita langsung serok aja teman-teman ya, meskipun harganya tinggi kita beli aja teman-teman. Sekitar 1284 ya. Oke, sekitar 7,7 Kaspa ya dapatnya teman-teman. Oke, swipe ke atas berhasil. Tanggal 25 Juni teman-teman ya, 2025 jam 10:19 malam waktu Indonesia Barat teman-teman. 7,777 Kaspa ya kita dapat. Oke. Sekarang saya lihat harga rata-ratanya pasti turun teman-teman, masih turun soalnya saya seroknya juga masih di minus ya, di rugi tuh, jadi 1951 tadi kan 1900 berapa ya, 67 gitu ya, saya juga lupa tadi berapa, 60 berapa ya, tapi ini jadi 1951 teman-teman ya. Kaspa saya jadi 342 teman-teman ya, gitu, nambah 7 biji tadi kan gitu, dari 335 sekarang 342,8 teman-teman. Nah gitu ya, jadi ya inilah, ini kan lagi mantul teman-teman ya. Ya kalau memang DCA tuh gitu, kalau lagi sempat ya beli gitu teman-teman ya, nggak peduli harganya berapa gitu. Tadinya mau kemarin cuman lupa ya gitu, sibuk teman-teman ya, saya sempetin sekarang lah hari Rabu daripada mepet lagi hari Jumat belinya teman-teman, atau Kamis kan gitu. Jadi saya beli sekarang gitu teman-teman. Dan ya inilah masih kondisi minus ya, kalau kita tambah AVG-nya masih turun gitu teman-teman. Jadi ketika tadinya AVG-nya 1960-an jadi 1950 teman-teman gitu. Karena saya nominalnya flat, jadi ya turunnya juga nggak berasa gitu ya AVG-nya, kecuali kalau saya timpal pakai modal yang lebih gede gitu, pasti AVG-nya turun drastis gitu teman-teman gitu ya. Dan berarti kan di minggu 67 ini total saya 670.000 teman-teman ya, dari
18 Maret 2024 teman-teman. Nah, dilihat di pojok kanan bawah, pojok kiri maksud saya, 18 Maret 2024 ya. Sekarang 25 Juni 2025 gitu. Dari situ sampai sekarang totalnya 670.000. Karena saya 10.000 ya, konsisten tiap minggu. Alhamdulillah belum pernah kelewat teman-teman. Nah gitu. Dan saya ini juga mau terima kasih teman-teman ya yang senantiasa komen, terus juga subscribernya nambah ya, alhamdulillah gitu. Itu murni teman-teman ya. Subscriber tuh nggak pakai kayak akun atau saya ngasih tahu temen akun saya, enggak teman-teman. Jadi yang subscribe ini ya bukan saya dan bukan orang yang saya kenal gitu teman-teman. Ya termasuk ya teman-teman yang subscribe juga nggak kenal saya kan gitu ya. Saya juga nggak kenal teman-teman gitu. Terima kasih gitu ya yang udah subscribe. Ya mudah-mudahan lah videonya bisa bermanfaat teman-teman ya. Ini tuh kayak gabut saya sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu ya. Saya bikin channel ini tuh ya gabut, DCA, modalnya juga kecil. Dengan modal kecil itu tuh kayak apa ya? Kayak nothing tulus gitu, kayak nggak ngerasa kehilangan teman-teman. Ya kalau misalkan rugi market dump, ya saya masih bisa tahan teman-teman, masih bisa upload terus gitu ya. Karena saya juga orang biasa-biasa aja teman-teman, bukan sultan, bukan apa ya gitu. Jadi ya nambahnya kecil-kecil buat saya upload di kontenin gitu teman-teman. Nominalnya kecil karena kayak pelajaran aja teman-teman. Jadi maksudnya tuh kayak beli kripto tuh apa yang nggak usah serakah, itulah pelajarannya dari channel saya tuh. Nggak usah serakah, nggak usah buru-buru gitu ya. Terus pakai uang dingin gitu kan teman-teman gitu. Ya 10.000 kan ini sisihin aja gitu tiap minggu. Sebulan kan kali 4 jadi 40 gitu ya. Anggaplah kayak nabung. Kayak nabung, bedanya kan kalau di celengan ya segitu-gitu aja. Kalau di kripto ya amblas. Bukannya untung tapi amblas gitu ya. Ya tapi ya maksudnya sabar teman-teman ya. Ya bisa untung bisa rugi kan. Ini saya pernah untung nih, paling gede cuma 88.000 teman-teman. Ini untung tertingginya 8 Desember 2024 teman-teman ya, kelihatan tuh tanggalnya. Habis itu wah nggak pernah naik di atas ini teman-teman. Kayak apa? Naik turun, ambles, mantul, balik modal di sini kan. Cuman untung 4.000 rupiah di tanggal 14 Mei kan. Habis itu boom, malah bikin kerugian terendah baru teman-teman. Tadinya rugi terendahnya 280 seingat saya. Gitu. Di minggu kemarin tuh masih 280 minusnya paling rendah. Sekarang 340, rekor terendah baru gitu. Tapi mantulnya cepat teman-teman. Mungkin ini pullback, gak tahu ya teman-teman ya. Yang jelas ya gitu, kalau mau ini kan bukan rekomendasi investasi. Kalau teman-teman mau kecil nominalnya ya ngikutin saya ini 10.000 ya. Kalau misalkan udah jual aja lah buat beli bakso, ya jual aja, lagian minusnya juga nggak seberapa gitu teman-teman. Nah itu loh poinnya tuh, intinya di situ. Daripada kita main barbar, main trading segala macem. Kaspa juga ada di sini teman-teman, di future nih ada nih kan. Sekarang Reku tuh ada future-nya teman-teman ya, bisa pakai leverage gitu. Tapi ya saya nggak nyaranin yang kayak gini teman-teman. Saya juga udah berhenti main yang kayak ginian tuh. Ini bisa pakai leverage. Leverage-nya berapa maksimal di sini? 25 kali teman-teman. Tuh cross 25 kali, nggak bisa diedit sih. Saya klik-klik nih. Tuh nggak bisa, 25 kalinya udah saya klik nih. Nggak bisa, emang mentok segitu gitu. Harus pakai leverage segitu. Dan ya ini beresiko teman-teman, likuidasi. Lagian di Reku ini kalau saya lihat, ini lihat volumenya juga kecil. Volume dagangnya kecil, kayak gocek-gocekan segala macem gitu. Kecuali di Binance ya, tapi di Binance juga ya, Kaspa juga termasuk koin receh teman-teman. Future-nya juga receh, volumenya kecil dibanding koin-koin yang lain gitu ya, altcoin yang lain kecil gitu. Jadi ya Kaspa ini memang koin yang harus disabarin teman-teman ya, karena di Binance juga belum ada spotnya. Jadi harus sabar, emang jangka panjang gitu teman-teman. Entah listing atau enggak, karena Kaspa nih koin yang memang desentral, emang komunitas, basisnya komunitas, bukan kayak developer yang meme coin sanggup bayar ke exchange gitu teman-teman. Karena buat listing di Binance setahu saya harus bayar teman-teman kalau mau listing di Binance tuh. Karena pernah ada tuh koin DGB, ada tuh, cari di Binance DGB, Digibyte, itu tuh belum listing di Binance sampai 2021, padahal koin tua teman-teman. Koin tahun 2014 kalau nggak salah, listing di Binance-nya 2021.
Kenapa? Itu si CZ ya atau Chang Peng Zhao ya. Itu ya dia inisiatif aja gitu karena volumenya besar, minat pasar gede, dia listingkan tuh DGB tanpa biaya. Si pihak developer Digibyte-nya tuh DGB-nya tuh nggak bayar ke Binance gitu. Binance-nya sendiri yang pengen ngelisting koin itu gitu. Ya Kaspa juga pasti developernya nggak mau teman-teman karena ya emang dari awal tuh nggak ada distribusi Kaspa tuh. Ya memang kalau dibilang apa minersnya tuh dikuasai oleh segelintir orang tuh iya gitu teman-teman. Jadi pakai ASIC kan, ASIC mining tuh. Kalau Kaspa nih sekarang orang-orang pakainya ASIC mining, ASIC miner gitu teman-teman ya. Jadi yang pakai GPU ya kalah gitu. Persentase tambangnya kalah gitu. Jadi dikuasai sama orang yang mesinnya lebih canggih gitu teman-teman. Tapi ya apa namanya tuh distribusinya tuh ya dari awal, dari pertama Kaspa diterbitkan tuh nggak ada kayak bagi buat dev sekian persen, nggak ada. Bener-bener desentral murni gitu teman-teman ya, kayak BTC kan gitu ya. Cuman BTC itu kan Satoshi duluan sih yang mining ya, yang nambang gitu. Kalau Kaspa bener-bener adil gitu teman-teman ya. Nah kayak gitu. Kaspa ini bukan koin sensasi teman-teman. Kaspa ini bukan kayak meme coin yang cepet naik gitu ya, cepet turun segala macam ya. Sebenarnya stabil kalau dilihat harga Kaspa ini gitu kan, sepanjang sejarah tuh nggak ini banget lah gitu, kayak nggak naik turun rugi gede segala macam, enggak gitu. Ya ini rugi gede karena apa? Karena saya kan sepanjang saya beli ya ini kan jumlah Kaspa saya bertambah, nominal saya nambah, akhirnya rugi saya nambah gitu teman-teman. Kan modal saya makin gede itu makin nambah 10.000 jadi ya ketika drop otomatis ruginya juga makin bengkak gitu teman-teman, karena nggak flat kan jumlah Kaspa yang saya pegangnya gitu teman-teman. Ya kalau dihitung kan di sini ya, kalau misalkan pengen ngitung ke $1 berarti kan 342 Kaspa kali aja satu berapa dolar, $342, tinggal kerupiahin berapa gitu aja. Tapi kan Kaspa saya nih insya Allah tiap minggu bertambah kan gitu ya, kecil-kecilan lah gitu, 7 Kaspa, 6 Kaspa, atau 10 Kaspa kalau dikasih murah kan gitu. Jadi ya ke $1 tuh pasti insya Allah lebih dari ini gitu, nominalnya lebih dari $342 gitu teman-teman. Nah seperti itu logikanya, apalagi kalau ke $10 ya gitu. Mimpinya sih gitu ya, pengennya gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah market gimana nanti lah gitu teman-teman. Ya sekarang kan mau halu gimana juga masih minus tuh kayak diminimalisir halusinasinya teman-teman. Tapi yang penting konsisten tiap minggu gitu. Ya nggak usah pakai emosi lah gitu, maksudnya. Oh ini udah minggu depan nabung lagi gitu, minggu depan nabung lagi gitu. Cari uang yang bener lah gitu. Jangan gambling atau judi di kripto, janganlah gitu ya. Yang kayak gini ya kita nyimpen lupa. Kalau pam alhamdulillah gitu. Misalkan nanti untung ya teman-teman, misalkan nanti Kaspa hijau ya, misalkan komen bang Kaspa lagi hijau nih, lagi ini bang jual nggak? Ya kalau saya sih gini, ya kalau teman-teman cuan gitu ya, misalkan gede amanin dulu dikit misalkan, atau tarik dulu modalnya kan gitu aja biar sehat kan, maksudnya misalkan udah untung 2 kali lipat 3 kali lipat nggak ada salahnya jual setara modal dulu tuh, nggak ada salahnya teman-teman, amanin aja dulu modalnya gitu, santai aja. Tapi kan itu halu nanti ya, kalau sekarang minus gini mah ya udahlah, jalani dulu DCA gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu dari saya teman-teman ya. Terima kasih yang udah senantiasa menonton. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya teman-teman ya. Senantiasa sehat gitu teman-teman yang penting ya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.